Apa yang akan lo lakukan kalau detik ini juga dikasih uang 10 juta rupiah, tapi dengan syarat uang itu harus berkembang dalam 1 tahun menjadi berkali-kali lipat? Mungkin di situasi ini, normalnya orang akan bilang jualan barang A, B, C, atau apapun itu. Karena di kondisi begini, bisnis atau jualan adalah langkah yang tepat. Tapi sebenarnya, ada satu jalan pasti untuk bisa menggandakan uang itu jauh lebih besar daripada sekedar berjualan, yaitu membuat pasar. Lu ingat gak waktu SD, ada abang-abang mainan yang suka membuat sebuah tren mainan di lingkungan sekolah itu. Misalnya nih, waktu kelas 1 SD pada main gambaran, terus yang lain pada ikutan gitu. Dan di kelas 2 main gangsing, terus yang lain pada ikutan. Dan begitu seterusnya. Apakah tren yang terjadi itu siklus hukum alam yang terjadi gitu aja? Jelas enggak. Ada pihak yang menciptakan tren itu di kalangan anak-anak, yaitu para penjual mainan. Yang membuat suatu mainan itu menjadi sebuah tren adalah ketika mainan itu mulai banyak dimainkan anak-anak yang lain. Sehingga ketika tren itu mulai menjamur di lingkungan tersebut, maka uang jajan anak-anak di lingkungan itu banyak yang habis untuk membeli mainan yang sama. Cara begini nyatanya ampuh loh untuk membuat anak-anak itu ada hasrat untuk pengen beli mainan yang sama, supaya bisa main sama teman-temannya yang lain. Ketika ada satu anak yang nggak punya mainan yang sama, dia itu akan merasa terpinggirkan dan merasa ketinggalan sama yang lainnya. Maka suka nggak suka, anak itu akan ikutan beli mainan tersebut. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, sebelum kita menjual barang apapun itu, upayakan untuk membuat pasar terlebih dahulu untuk menjadi dasar kenapa orang lain itu harus beli barang tersebut. Ini adalah cara yang ampuh untuk mendapatkan keuntungan daripada sekedar langsung berjualan gitu aja tanpa ada tren yang mendasari produk tersebut. Karena dengan adanya suatu tren, ini jadi alasan kenapa anak-anak itu harus ikut beli, sehingga uang dengan sendirinya datang kepada penjual mainan tersebut. Nah, ini contoh kecilnya. Tapi kalau kita tarik secara global, sadar gak sadar kalau kita berada di dalam permainan ini. Dan fakta pahitnya, teknik ini justru berubah menjadi sebuah perbudakan modern. Nah, makanya di video ini gue bahas sebuah perbudakan modern yang banyak terjadi di lingkungan sekitar kita, dan yang jadi alasan kenapa kita bisa masuk ke dalam permainan ini. So, disimak sampai habis. Are you looking to change your style this year? Gaynal Krishnan tells us about the hottest fashion trends that will dominate 2024. Seiring berkembangnya zaman, sistem perbudakan itu berubah-ubah formatnya. Kalau di zaman sekarang, untuk memperbudak manusia adalah dengan memainkan psikologinya. Karena ya manusia itu cenderung mengambil keputusan berdasarkan psikologinya. Nah, pada dasarnya psikologi manusia itu bisa diserang lewat dua arah. Pertama dengan rasa takut, dan yang kedua adalah dengan rasa aman. Tren-tren yang kita lihat di sosial media seringkali melahirkan sebuah kebiasaan baru. Dan kebiasaan ini melahirkan dua rasa tadi, yaitu rasa takut dan rasa aman. Fenomena ini sering terjadi apalagi dalam bidang fashion. Misalnya nih, rame suatu tren fashion tertentu. Akhirnya rame-rame orang ikutan karena rasa takut ketinggalan, dan rasa aman karena bisa diterima orang-orang lainnya. Ngerti nggak? Jadi orang tuh ikutan tren itu pertama, karena dia takut ketinggalan. Dan kedua, karena biar dia bisa diterima sama lingkungan sekitar dia. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, mau ikutan suatu tren atau enggak. Apalagi kalau tren itu bisa memberikan keuntungan bagi diri lo. Tapi faktanya, orang-orang kalangan bawah selalu meributkan tren-tren terkini. Mulai dari cara berpenampilan, gaya hidup, bahkan sampai mendiskriminasi pihak lain yang nggak ikutan tren-tren terkini. Orang yang mengenakan pakaian terkini dibilang norak, orang yang nggak ngikutin tren dibilang ketinggalan zaman, dan lain-lain gitu. Sedangkan para kapitalis memanfaatkan keributan kalangan bawah demi keuntungan kepada mereka. Sadar gak sih kalau hidup kita itu seolah dikontrol sama tren-tren yang kita lihat di sosial media? Mulai dari gaya pakaian, tontonan untuk hiburan, dan masih banyak lagi tren-tren lainnya. Kapitalisme menjadikan tren sebagai alat untuk memperbudak manusia dengan cara memanfaatkan keinginan manusia itu untuk mengikuti orang lain dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi tren-tren ini tuh seolah membuat satu kubu yang mana orang yang ikutan itu adalah bagian yang sama gitu dengan kelompok tersebut. Sedangkan orang yang gak ikutan itu dianggap sebagai orang yang ketinggalan. Misalnya nih di suatu tongkrongan lagi pada bahas suatu tren terbaru. Nah tapi di situ tuh ada satu orang yang nggak tahu gitu tentang tren tersebut. Akhirnya orang itu tuh nggak punya kebebasan dalam membahas topik tersebut. Akhirnya dia bingung dong mau ngomong apaan. Alhasil, mau nggak mau orang itu harus ikutan tahu tren tersebut supaya sewaktu-waktu pada bahas itu lagi dia nggak diem aja. Memang mereka itu nggak secara terbuka mengakui kalau mereka itu satu kelompok yang sama. Tapi hal yang mendorong mereka untuk melakukan tren tersebut adalah karena biar sama dengan yang lainnya. Sehingga secara nggak sadar ini tuh nggak bentuk sebuah kelompok yang tidak terlihat dan tidak terakui secara langsung. Kayak misalnya nih yang paling relate banget sama lingkungan kita, yaitu rokok. Lo tau gak sih kalau awal mula tembakau itu tuh digunain untuk upacara ritual dan bahkan di zaman dulu itu digunain untuk keperluan medis. Nah seiring berkembangnya zaman, rokok ini berubah jadi bagian dari gaya hidup. Bahkan ya ada juga gitu yang merokok dengan alasan kelihatan keren, walaupun gak ada kaitannya antara rokok sama kelihatan keren atau enggaknya. Nah akhirnya karena rokok ini soalnya jadi budaya banyak orang di suatu lingkungan, akhirnya banyak orang-orang lain tuh yang ikutan beli rokok juga, bahkan sampai ke anak kecil. Seorang balita di Sukabumi diduga kecanduan merokok. Dalam sehari ia bisa menghabiskan hingga 2 bungkus rokok. Bila sehari saja tidak menghisap rokok, balita ini bisa mengamuk dan menangis seharian. Menurut gue rokok ini udah jadi sebuah tren yang benar-benar jadi sebuah pasar yang besar. Karena sekalipun rokok itu benar-benar musnah, pasti ada penggantinya. Misalnya nih, kayak sekarang hype rokok elektrik. Akhirnya banyak juga nih yang beralih ke rokok elektrik. Sebenarnya kalau lo sadar ya,
Dalam beberapa waktu belakangan, ini tuh muncul bisnis-bisnis yang memang sekedar tren yang dibuat-buat, kayak NFT, thrifting, dan lain-lain, yang perlahan orang-orang itu mulai cabut, dan akhirnya orang-orang yang FOMO itu cuma jadi exit liquidity. Gua rasa tren-tren itu terkadang memang diciptakan oleh para kapitalis untuk mendorong konsumsi dan penjualan produk dan jasa yang mereka jual. Dan untuk membuat suatu tren menjadi budaya, hal ini tuh harus ditanamkan di benak masyarakat lewat media yang sering ditemukan banyak orang. Kalau di zaman dulu kan lewat TV. Nah, kalau di zaman sekarang, tren-tren tersebut tuh sering kita lihat di sosial media. Ketika manusia melihat orang lain mengikuti suatu tren, mereka akan merasa terdorong untuk ngikutin hal yang sama juga. Hal ini tuh karena manusia memiliki keinginan untuk diterima dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Pilihan itu antara mau ikutan atau malah ketinggalan. Nah, kapitalisme memanfaatkan keinginan ini tuh untuk membuat manusia membeli produk dan jasa yang lagi tren. Alhasil tren-tren ini bisa membuat manusia itu jadi sangat konsumtif. Dan secara nggak langsung, kita tuh seolah diperbudak sama tren yang nggak ada habisnya. Dimana kita akan merasa bahwa kita tuh harus selalu mengikuti tren terbaru supaya ya nggak ketinggalan zaman gitu. Fenomena ini tuh sebenarnya udah terjadi cukup lama ya gue rasa. Karena yang namanya tren itu kayak estafet. Misalnya tren yang satu habis, lanjut tren yang kedua. Habis itu lanjut ke tren ketiga, dan begitu seterusnya. Kalau kita ngomongin yang namanya tren, pasti bersifat sementara tapi nggak habis-habis. Misalnya, tren satu habis, lanjut ke tren selanjutnya, dan gitu terus nggak ada habisnya. Nah, bagi beberapa orang yang kebetulan suka dengan suatu tren, mungkin hal ini nggak begitu bermasalah ya. Tapi bagi beberapa orang yang selalu takut ketinggalan zaman, tren justru bisa jadi beban pikiran bagi mereka untuk terus ikut setiap tren yang nggak ada habisnya, atau biasa disebut dengan rat race. Rat race di sini tuh bisa dimaknai dengan perilaku seseorang yang mengejar suatu hal tanpa ada ujungnya. Misalnya ada handphone terbaru yang rilis, langsung beli, atau ada laptop terbaru, langsung beli gitu karena takut ketinggalan. Sedangkan nilai-nilai barang tersebut ya terdepresiasi gitu seiring berjalannya waktu. Nah, sadar nggak sadar bahwa perilaku tersebut tuh udah termasuk ke dalam sistem perbudakan modern, karena kita bekerja mati-matian cuma untuk mengejar tren yang nggak akan ada habisnya gitu. Kita tuh seolah terjebak di dalam sebuah sistem yang mengharuskan kita tuh untuk peduli gitu dengan pandangan orang lain terhadap apa yang kita punya. Akhirnya kita malah kehilangan kontrol atas waktu dan uang yang kita punya sendiri. Dalam dunia psikologi, hal ini tuh biasa disebut dengan bandwagon effect atau efek ikut-ikutan, di mana seseorang itu melakukan sesuatu disebabkan karena orang lain melakukan hal yang sama. Awalnya bandwagon effect ini tuh berasal dari dunia politik, tapi karena efek ini punya implikasi yang luas, akhirnya efek ini bisa merambah juga ke aspek lain. Misalnya lagi tren budaya Korea, akhirnya banyak orang yang ngikutin gitu untuk beli barang-barang yang berkaitan sama budaya tersebut. Secara biologis, manusia itu memang diprogram untuk bersosialisasi dan senang gitu menjadi bagian dari suatu kelompok. Karena ketika menjadi bagian dari suatu kelompok, manusia itu ada rasa memiliki dan rasa diterima gitu sama lingkungan sekitarnya. Nah, untuk melakukan hal tersebut, ya mereka melakukan apa yang kebanyakan orang itu lakuin hal yang sama. Selain itu juga hal ini dikarenakan otak manusia itu suka melakukan yang namanya jalan pintas, atau biasa dikenal dengan heuristik. Nah, dalam dunia ekonomi, efek ikut-ikutan itu bisa masuk akal karena memungkinkan kita untuk menghemat biaya dalam mengumpulkan informasi suatu produk gitu sebelum kita ikutan beli. Misalnya ketika kita mau ikutan beli HP merek tertentu. Nah, ketika HP itu udah banyak dibeli orang lain dan pada merasa puas, ya kita tuh bisa mengambil kesimpulan kalau HP itu memang berkualitas tanpa melakukan riset yang terlalu mendalam. Ya, akhirnya kita bisa menghemat uang lebih banyak gitu, karena kita nggak perlu riset-riset ini itu. Tapi di sisi lain, ikut-ikutan suatu tren tanpa mempertimbangkan dampak sepenuhnya justru bisa menyebabkan masalah. Misalnya nih, walaupun HP tadi bener bagus, tapi kan kita harus mempertimbangkan fungsinya ke kita. Bener butuh atau enggak? Kalau ternyata cuma ikut-ikutan ya, yang ada malah buang-buang duit aja. Nah, efek begini tuh yang jadi penyebab kenapa banyak orang itu seolah lari di tempat untuk mengejar tren yang satu ke tren yang lainnya. Akhirnya hidup ini seolah diperbudak sama tren-tren yang secara nggak sadar perlahan ngegrogotin cash flow yang kita punya. Nah, tapi sebenarnya ngikutin tren itu belum tentu salah, karena di beberapa situasi dan profesi, ngikutin tren justru bisa memberikan keuntungan. Misalnya, content creator. Untuk menjadi seorang content creator, justru dituntut untuk bisa ngikutin tren yang ada untuk bisa bersaing di pasar, atau misal bagi pebisnis. Untuk bisa memenangkan hati konsumen, ya salah satunya dengan menggabungkan produknya sama tren-tren terkini. Jadi walaupun tren-tren ini bisa memperbudak manusia, tapi bagi beberapa orang, tren justru bisa jadi ladang keuntungan. Karena di era kapitalisme, tren bisa jadi senjata untuk kita mendapatkan keuntungan. Salah satu dampak dari kapitalisme yang benar-benar bisa kita rasakan adalah berubahnya kebutuhan pokok menjadi gaya hidup. Misalnya di zaman dulu pakaian itu adalah kebutuhan pokok, tapi sekarang nilai dari sebuah pakaian itu bukan lagi dari fungsinya, tapi dari status, kemewahan, prestis, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan uang dan keuntungan, kita tuh bisa merubah suatu hal yang gak bernilai menjadi suatu hal yang bernilai tinggi, yaitu lewat tren. Kita ambil contoh waktu NFT itu viral, orang-orang pada ikutan beli tuh NFT buat dipamerin di sosial media. Padahal gue yakin kalau nggak sedikit juga gitu yang beli karena ikut-ikutan. Akhirnya karena nilainya itu didorong sama hype, ya akhirnya ketika hype-nya turun, maka harganya juga ikut turun gitu. Karena itu otomatis ya kan. Jadi suatu harga itu nggak ditentukan fungsionalitas, tapi karena tren-tren yang ada itu mendorong demand dan ngebuat harganya itu jadi ikutan naik, otomatis harga itu ditentukan sama yang namanya tren tersebut.